tetapi dia yang mengobati, itu sembuh, maka orang itu dinyatakan diampuni dosanya oleh Tuhannya Yesus. Gugur lagi, Yesus menjadi Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Nah, gugur lagi nanti. Kenapa? Kalau itu dijadikan konsep, siapa yang menampar aku, dia nampar Bapa. Siapa yang membunuh aku, dia membunuh Bapa. Apa betul? Tidak mungkin. Berarti gugur lagi di situ. Lalu bagaimana dengan Yesus? Oh, Yesus sudah sering saya sampaikan di sini. Yesus mengatakan dirinya anak manusia. Di dalam Matius, dia sebut 30 kali. Di dalam Markus, dia menyebut 14 kali. Di dalam Yohanes 14 kali. Di dalam Lukas, dia menyebut 27 kali. Kalau dirinya adalah anak manusia. Dia tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. Apalagi sebagai Tuhan. Coba. Jadi yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia adalah anak Tuhan, itu adalah prajurit-prajurit iblis. Karena yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, anak Tuhan, adalah iblis. Iblis yang memberikan pesan kepada pengarang-pengarang kitabnya orang Kristen bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Sehingga muncul nanti ya konsep, oh ternyata Tuhannya Yesus itu adalah Tuhan Bapa. Karena Yesus itu adalah Tuhan Anak. Nah itu yang benar sekarang. Kamu mati-matian membela, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah juru keselamatan dan hidup. Betul. Kalau kamu mengakui Yesus itu adalah jalan, Yesus itu adalah keselamatan, Yesus itu adalah hidup, ikuti apa yang dia ajarkan. Bahwa dirinya itu adalah anak manusia. Kalau dia anak manusia, sudah selesai. Berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti Anda mengatakan Yesus bohong. Ketika dia mengatakan hidup kekal itu, syaratnya, satu, mengenal engkau, satu-satunya Allah. Dua, mengenal aku sebagai utusanmu. Tapi kalau Anda mengatakan, oh tidak, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti Anda sama halnya menampar muka Yesus. Ketika dia mengatakan, satu-satunya Allah yang benar adalah engkau yang ada di langit. Anda tampar, pak, kamu salah Yesus. Kamu itu juga Tuhan itu sendiri. Pahlul kau Yesus. Itu yang kamu lakukan sekarang. Kenapa? Karena kamu lebih mendengarkan pengajaran iblis yang ada dalam kitabmu daripada pesan Yesus. Aku adalah anak manusia. Lanjut. Baik, terima kasih. Lanjut Deus, 5 menit ke depan. Silakan dibuka mic-nya. Oke, terima kasih. Tapi semua penjelasan kamu itu hanya asumsi saja. Halo, sudah mulai ya? Halo? Halo Timur. Timurnya nggak jelasin. Udah, timnya itu ada tuh, udah ngomong. Iya, penjelasannya banyak sekali, tapi sama sekali tidak mematahkan atau tidak mementahkan argumen saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kamu sampaikan adalah semua asumsi kamu, penafsiran kamu yang salah tentang isi Alkitab yang diyakini oleh orang Kristen gitu. Dan kamu benar-benar salah total 100%. Saya tidak bisa sebutkan karena saya tidak bisa hafal semua apa yang kamu sampaikan ya. Tentang Salomo misalnya, betul Salomo diciptakan, betul. Dia memang telah diciptakan, betul itu kali ciptaan, tapi ciptakan. Makanya tadi kitab Amsal yang kamu pakai itu kan tentang ciptaan Salomo gitu. Betul, semua seperti itu. Tapi Yesus itu bukan tentang Yesus. Yesus tidak diciptakan karena Yesus adalah Allah dalam manusia yang dipakai oleh Roh Kudus, yang karena Roh Kudus. Saya sampaikan ya, secara kronologis ya bagaimana Yesus itu menjadi manusia gitu kan. Misalnya dalam Lukas 2 ayat 1, hari ini dalam Nabi apa dulu? Bagaimana ya dalam Lukas ya, Yesus hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Ini bukan Yesus loh. Ini adalah malaikat yang mengatakan kepada para gembala saat itu yang mengatakan kelahiran Yesus sebagai juru selamat dan Kristus Tuhan di kota Daud. Ini malaikat yang memberikan kesaksian ya. Kemudian bisa dilihat kesaksian malaikat dalam Lukas 1 ayat 26. Jangan takut Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung seorang anak dan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah. Dalam Lukas 1 ayat 26. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ini pesan pernyataan malaikat loh. Ini bukan manusia, itu malaikat. Dan Tuhan Allah akan menggunakan kepadanya tata Daud dan bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas turunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini jelas sekali ya.
ini pernyataan malaikat, ini bukan manusia ya. Kemudian itu pernyataan Yesus ke Tuhan Yesus itu juga diteguhkan oleh Bapa sendiri, oleh Allah sendiri. Ketika Yesus dibaptis sebagai manusia ya, inilah anak yang kekasih, kepadanya lah aku berkenan. Itu Bapa Allah yang mengkonfirmasi, yang meneguhkan tentang ketuhanan Yesus, bahwa dia adalah anak Bapa sendiri, anak Allah gitu loh. Nah, kemudian oleh oleh istri Zakaria. Zakaria ini kan saudara perempuan ya. Dalam Lukas 1 ayat 3, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Kemudian Maria sendiri sebagai ibu Yesus mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, Allah juru selamatku. Ini pernyataan Maria sendiri, Maria ibu Yesus ya. Lalu Allah Bapa dari surga bersaksi tentang Yesus, Tuhan Yesus. Lalu teringatlah suara dari surga yang mengatakan, inilah, itu dalam Matius 3 ayat 17. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini konfirmasi, ini peneguhan dari Allah Bapa sendiri, gitu loh. Kemudian Yesus dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus membenarkan bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Dan katamu tepat sebab aku adalah guru dan Tuhan. Lalu orang-orang pada zaman Yesus dalam Matius 15 ayat 22, orang-orang saat itulah yang salah satu bersama-sama dengan Yesus ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dan dari daerah itu dan berseru, kasihanlah aku ya Tuhan. Ini perempuan Kanaan itu dalam Matius 15 ayat 22, jelas sekali itu dia Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangatlah menderita. Itu pernyataan, itu pengakuan dari orang saat hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu oleh Simon Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus, dalam Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus kepadanya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu pengakuan dari Simon Petrus ya, Petrus. Kemudian para prajurit yang saat ini menyambut Tuhan Yesus, itu dalam Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut dan mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi itu, Allah lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Lalu salah satu murid Tuhan Yesus lagi, Thomas, yang dia tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit ya. Lalu ketika Yesus menapakkan di kepalanya kemudian menunjukkan lubang di tangannya, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi ini sudah jelas sekali gitu loh tentang Tuhan Yesus ya. Ini bukan dari teman saya ataupun dari orang-orang istilahnya dari hanya satu orang, satu sumber. Semua sumber mengatakan seperti itu. Ini orang-orang yang zaman Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus, bahkan oleh nabi-nabi sebelum Yesus dilahirkan, itu oleh Nabi Yesaya misalnya. Nabi Yesaya dalam Yesaya baik, waktu sudah habis 5 menit ke depan. Ya, kalau nanti waktumu itu permen karet di mulutmu dibuang dulu biar nggak kumur-kumur gitu ya. Enggak. Ya, oke lanjut Bang Zulkifli sama Bas. Baik. Buktikan siapa yang asumsi. Baik. Jadi yang mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan di antaranya adalah iblis, setan. Kemudian orang-orang yang melihat mukjizat Yesus. Kemudian siapa lagi? Simon. Lalu siapa lagi? Penulis gospel itu sendiri. Lalu siapa lagi? Yohanes, Nathaniel, terus kemudian Marta, malaikat, pemuka Yahudi, dan kaum Yahudi yang bukan pengikut Yesus. Sementara Yesus sendiri hanya mengklaim dirinya sebagai anak manusia. Coba. Nah sekarang yang mana yang harus dipercaya gitu? Kalau misalnya nanti orang-orang Kristen mengatakan, oh tidak kok, Yesus pernah menyebut dirinya di dalam kitab Yohanes bahwa dia itu adalah anak Tuhan, sehingga dia itu adalah Tuhan sendiri, seperti di dalam Yohanes 3 ayat 14, Yohanes 5 ayat 25 dan seterusnya. Tetapi yang harus dicermati ayat-ayat Yohanes yang mengatakan pengakuan Yesus. Di situ ada kejanggalan. Kenapa? Karena Yesus tidak mengatakan aku, tapi Yesus mengatakan dia, bukan aku. Artinya bahwa Yesus itu menyebut orang lain, bukan dirinya sebagai anak Tuhan. Jadi Yesus itu tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Anak Tuhan aja kagak, apalagi Tuhan. Kalau ada yang mengatakan, oh Tuhanku dan Allahku dan Bapakku, itu pernyataan orang. Tetapi yang menjadi jalan keselamatan dan hidup bukan orang. Bukan Nathaniel, bukan Yohanes, bukan Marta, bukan malaikat, bukan Petrus, tetapi Yesus itu sendiri. Lalu apa kata Yesus tentang dirinya? Nah ini penting, supaya jangan menjadi orang yang sesat.
Ajari, imani apa yang Yesus ajarkan tentang dirinya, bukan imani apa yang diajarkan orang tentang Yesus. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Mantap. Tapi Yesus diberi oleh siapa? Bapa. Nah, di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadakulah telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Betul. Itu mantap. Diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa kepada dia? Tuhannya. Siapa itu? Allah. Yang kemudian disebut oleh orang Kristen dengan sebutan Bapa. Nah, kalau begitu, di mana sisi ketuhanannya Yesus sehingga dia bisa dianggap sebagai Tuhan? Tidak pernah dia menyebut dirinya itu adalah Tuhan. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi ketika dia mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ternyata di lain sisi dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku disuruh. Ya, dan penghakimanku itu adil. Kenapa? Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Kenapa? Karena aku ini bukan Tuhan. Aku mengadili dan pengadilanku itu adil. Kenapa? Karena aku mengikuti kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sementara kalau aku mengikuti diriku sendiri, pengadilanku itu tidak adil. Ini dalil. Makanya dikatakan dialog agama itu pakai akal, jangan pakai hati. Kalau pakai hati yang dasarnya memang sudah cinta, mau seperti apapun tetap cinta. Terlanjur sudah menganggap dia Tuhan, mau kayak manapun tetap hatinya akan menuhankan. Tapi akal, bro, akal. Pembeda kita dengan binatang itu akal. Ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa pantas dituhankan oknum yang sudah kayak gini mulutnya? Kalau pakai akal. Kalau pakai hati ya tetap aja. Namanya orang yang sudah cinta. Kayak kami aja bisa jadi coklat kalau udah cinta. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Berarti apa yang didengarkan itulah yang menjadi asas penghakimannya. Dan penghakimanku itu adil. Kenapa? Sebab aku tidak menuruti kehendakku. Kasian kali lah dia ini kalau dia Tuhan. Ternyata dia mengadili bukan atas kehendaknya. Tuhan apa ini? Tuhan KW 1000. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Alhamdulillah umat Islam menyembah esensi yang mengutus Yesus. Jadi yang disembah oleh siapa ini? Siapa si Deus adalah ciptaan Tuhannya umat Islam. Ya, jadi harus belajar lagi. Tuhan yang berkata dari mulutnya sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, adalah Tuhan-Tuhanan, bukan sang pencipta alam semesta. Orang yang menyembah Tuhan yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya adalah orang bahlul bin Baik, tompel. terima kasih. Oke, Amadius, silakan untuk membuka. Silakan tunjukkan bahwa Tuhanmu bukan KW ataupun KWH ya. Silakan. 5 menit ke depan. Halo, yes. Sayang sekali, semua ini dia hanya banyak berasumsi dan dia lebih banyak membuat penafsiran sendiri gitu, bukan penafsiran sebenarnya. Misalnya tentang penciptaan Yesus itu, jelas bahwa kamu tidak bisa mengatakan bahwa penciptaan Yesus mengambil dasar Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran yang menciptakan Isa, karena Isa itu tidak sama dengan Yesus. Terserah kamu mengatakan, karena Isa itu begini. Isa, saya percaya Isa itu adalah ciptaan. Sebenarnya Yesus bukan ciptaan. Yesus, saya sudah seperti sampaikan tadi, bagaimana Yesus adalah roh Allah yang menjadi manusia. Itu jelas sekali. Itu beda sekali. Jadi sementara Isa itu adalah ciptaan Allah, itu betul. Makanya tadi saya pertanyakan kan, bagaimana dengan penciptaan itu kan masanya 6 masa. Sekarang kemudian tadi lagi Isa diciptakan setelah itu beribu tahun setelah itu. Itu satu hal yang menurut saya tidak masuk akal begitu ya. Jadi, nah sekarang apa ya? Nggak tahu. Sekarang ya begini. Jadi kamu tidak mendengar ya bagaimana saya menyampaikan beberapa ayat yang tentang ketuhanan Yesus. Yang kamu sampaikan tadi adalah kamu melihat Yesus sebagai manusianya saja. Yesus itu harus dilihat dari dua sisi, manusia dan kealihannya. Yang kamu sebutkan tadi Yesus diutus itu sebagai nabi. Yesus nabi, guru dan juga Tuhan. Misalnya kalau guru misalnya dia mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana cara berdoa.
Kalau berdoa masuklah ke dalam rumah. Atau misalnya bahkan Yesus sendiri mengajarkan doa Bapa, isi doa Bapa kami di surga disucikan namanya. Kemudian Yesus sebagai nabi, nabi ya diutus ya seperti kamu sebutkan tadi. Yesus adalah nabi juga, dia menyampaikan Tuhan juga gitu loh. Tapi Yesus juga Tuhan. Nah, sementara yang kita sepakati di sini, yang kita bahas ini adalah tentang ketuhanan Yesus. Kamu tidak membuktikan Yesus bukan Tuhan. Dari argumen saya sampaikan tadi, saya sudah sampaikan begitu banyak ayat-ayat tentang ketuhanan Yesus, bagaimana dia mengampuni dosa. Setelah itu tapi kamu berasumsi lagi bahwa itu bukan Yesus yang mengampuni dosa, tapi Bapa. Sementara itu kan Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Itu sudah jelas sekali. Lalu tentang penciptaan Yesus sebelum Abraham itu kan istilahnya itu kan mereka hidup di zaman yang berbeda ya. Tapi Yesus berani mengatakan aku sudah ada sebelum Abraham. Tidak ada berani mengatakan seperti itu. Karena dia memang sudah ada sebelum Abraham ada gitu. Karena dia adalah pencipta itu sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat 3 jelas, Yohanes 1 ayat berapa itu ada itu. Di mana Yesus adalah pencipta dunia ini. Itu jelas sekali karena dia adalah Tuhan sendiri. Ya. Dan sekarang begini. Pertanyaan saya tidak terlalu suka diskusi seperti ini ya, karena ini diskusi seperti ini menurut saya itu hanya diskusi yang tidak fokus, akhirnya nanti hanya membuat pernyataan yang tidak menjawab. Di stop dulu. Ya, waktu sudah saya berikan. Kok tidak fokus dengan waktu begini? Maunya ribut kayak tadi ya? Ini waktu sudah kami tentukan. Kami tidak ada yang bicara, silakan perkuat argumen kamu bahwa Tuhanmu tidak KW, apalagi KWH meter. Waktu sudah kita kasih loh ya, jangan kamu beralasan aneh-aneh lagi. Yuk silakan dilanjut. Masih 2 menit 0 detik gitu. Silakan, Deus. Iya, itu tadi makanya gini kan, jelas itu kan saya sudah sampaikan di banyak ayat tentang ketuhanan Yesus gitu loh. Dan disampaikan yang sebenarnya semua itu hanyalah Yesus dari sisi manusianya tentang bagaimana Yesus diutus. Itu yang betul, Yesus kan diutus, firman-Nya yang diutus menjadi manusia itu gitu loh. Jadi pengutusan dalam pengutusan Yesus tidak sama dengan pengutusan para nabi ya. Kalau Nabi Muhammad atau siapa gitu yang klaim sebagai nabi itu diutusnya bukan roh Allah yang menjadi manusia. Sementara Yesus adalah roh Allah sendiri yang menjadi manusia, roh yang menjadi manusia. Allah sendiri menjadi manusia gitu loh. Jadi itu kan jelas ada dalam bagaimana Roh Kudus menjadi manusia. Sementara kalau nabi-nabi lain itu kan seperti Nabi Musa misalnya, itu kan ditunjuk oleh Allah sendiri gitu kan, manusia yang sudah hidup di dunia ini kemudian ditunjuk sebagai nabi gitu. Sementara Yesus bukan seperti itu. Nah, pengutusan Yesus dalam sini adalah pengutusan rohnya sendiri menjadi manusia. Firman-Nya itu menjadi manusia. Itu jelas, saya sudah sampaikan tadi. Ya. Kemudian apa lagi yang disampaikan oleh si nggak tahu, wong itu kita ketemu sendiri kok tanya aku. Iya, karena begini sekarang begini, pertanyaan saya kepada semua ya. Kamu percaya nggak gitu? Kamu lihat buka surat Al-Maidah kalau nggak salah ya, 46 itu. Dan kami berikan jelas Nabi di mana di situ dikatakan bahwa Isa diberi kitab. Kamu kan mengatakan Isa adalah Yesus ya. Kamu diberi Injil. Kamu percaya nggak Injil yang dipakai oleh Alkitabnya adalah Injil yang dimaksud dalam ayat ini? Kamu percaya nggak itu? Kamu setuju nggak dengan kalau saya mengklaim bahwa Injilnya yang benar sesuai dengan ayat ini. Kalau kamu percaya nggak? Itu aja. Karena saya nggak terlalu tahu mau ya. Ayo semangat, jangan diem aja. Masih 7 detik Ya, itu. sudah. Oh ya udah di reset. Ya udah ya, jangan bilang kami nggak adil di sini. Silakan Mas Zuma untuk mengcounter itu atau menunjukkan bahwa Tuhannya itu Tuhan KW ataupun KWH meter. Silakan. Baik. Jadi Anda selalu mengatakan saya berasumsi. Padahal yang berasumsi itu adalah Anda. Saya berdasarkan dalil dan fakta sejarah Yesus itu adalah manusia. Ketika Anda mengatakan roh menjadi manusia, roh Tuhan menjadi manusia, berarti sejatinya yang manusia itu tetap aja Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah berubah menjadi makhluk. Kalau Yesus pada posisinya adalah manusia, berarti dia bukan roh Tuhan yang menjadi manusia. Tetapi memang manusia yang kemudian diberi roh oleh Tuhan di dalam dirinya. Gitu loh. Nah, kalau Anda mengatakan, oh tidak, rohnya itu adalah roh Tuhan. Lalu kemudian tubuhnya itu adalah manusia. Sekarang Anda harus gunakan akal, aku bilang. Berapa kali saya harus mengatakan, dialog dengan saya itu harus bawa akal. Kalau bawa hati, Anda jadi bencong nanti, gitulah. Lukas 1 ayat 15, plototin itu dalil.
Ya, itu diceritakan tentang Yohanes di situ. Ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minum minuman keras lainnya. Bahkan sejak dari lahir di dalam kandungan ibunya, dia Yohanes akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Berarti rohnya daripada Yohanes itu juga adalah roh Tuhan, Roh Kudus. Berarti Yohanes itu tubuhnya manusia, tapi rohnya adalah Tuhan. Bedanya dengan Tuhan kau itu apa? Jadi pakai akal gitu loh sobat. Ya, lo dengan saya kudu wajib pakai akal, bukan asumsi. Sebab dia besar di hadapan Tuhan dan dia akan minum anggur dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan dia Yohanes akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Yesus nanti dibaptis, baru penuh Roh Kudus. Ya. Kalau Yohanes ini dari sejak kandungan ibunya. Berarti tubuhnya tubuh manusia, rohnya adalah Roh Kudus. Berarti Tuhan juga dianya. Kalau Anda kemudian menyinggung, wa kafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa atainahul Injil fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Apakah Injil yang dimaksud di sini adalah kitabnya orang Kristen? Bukan. 1.000.000% bukan. Injil di sini adalah firman Allah yang diterima oleh Yesus yang tentu menggunakan bahasa sehari-hari Yesus. Yesus menggunakan bahasa Aramaik, ending-endingnya ya menggunakan bahasa Aramaik Ibrani, bukan menggunakan bahasa Yunani. Mustahil Allah berfirman dengan menggunakan bahasa Yunani kepada Bani Israel. Mustahil. Sementara original kitabmu itu adalah bahasa Yunani. Makanya saya katakan tadi di dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, kamu mengkitabkan kitab terjemahan, itu perkara besar, coy. Itu perkara besar. Kita tidak punya original teks. Bagaimana kamu bisa sampai kepada kebenaran? Kamu mengetahui Yesus itu terangkat ke langit, ke surga. Padahal original teksnya mengatakan ke langit, bukan ke surga. Kebenaran apa yang ingin kamu jajakan kemudian? Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tentang kitabmu aja, itu kamu sudah salah. Apalagi tentang ketuhanan Yesus. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, dialog dengan saya kudu wajib bawa akal, kalau perlu pinjam pegadaian, biar otaknya itu bertumbuh jadi 3 atau 5. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan dalil yang kemudian asumsi, pada kenyataannya dia manusia gitu loh. Iya kan? Dia dilahirkan, dia kelaparan, dia ketakutan, dia was-was, dia berdoa, dia sujud, dia sunat, mati pula tuh dia. Lalu sisi ketuhanannya mana? Oh, karena dia telah mengampuni dosa manusia. Enak aja. Lawang dia sendiri mengatakan, Tuhan Bapakmu tidak akan mengampuni dosamu kalau kamu tidak mengampuni dosa saudara-saudaramu. Berarti orang lain juga bisa mengampuni dosa orang lain. Gugur lagi dia. Ya, makanya saya mengatakan, coy, kalau belajar tentang agama, kudu wajib gunakan akal. Karena Yesus sudah berpesan, kasihi Allahmu dengan segenap akal budimu. Akal nih, akal. Jadi tidak bisa akal-akalan itu. Jadi sekali lagi saya mengatakan, Yesus itu manusia. Allah yang benar tidak pernah menjadi manusia. Apalagi sampai selama 30 tahun. Menjadi manusia 1 detik pun Tuhan tidak layak. Karena dia adalah pencipta. Baik, Pahami? terima kasih. Ya, habis ini kita ya TikTok ya, habis Amadeus ini kayaknya nggak imbang ini. Silakan Amadeus. Halo, ya. Begini, yang kamu katakan tadi, mengatakan Yohanes dengan Yesus sebagai Roh Kudus. Yohanes itu dipenuhi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu dipenuhi, tapi dia bukan Roh Kudus. Sementara Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri. Gitu loh. Itu bisa dilihat dalam Lukas 1 ayat 35. Jangan malaikat, ini sekali lagi ini pernyataan malaikat ya. Roh Kudus akan turun atasmu. Ya, ini jelas sekali, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau sebab anak itu yang kulahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Ini jelas sekali. Ini jelas sekali gitu. Nah,
Sementara Yohanes itu, saya juga bisa dipenuhi Roh Kudus. Kalau Roh Kudus kalian minta Roh Kudus masuk ke dalam diri saya juga bisa. Semua orang juga bisa. Kalau orang-orang itu mengizinkan Roh Kudus masuk. Demikian juga dengan Yohanes. Jadi itu tidak bisa. Maka kamu tuh salah. Kesalahan kamu adalah suka menafsirkan salah, membuat penafsiran sendiri, yang akhirnya kamu tersesat begitu, tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan selamat. Lalu saya sudah jelaskan begitu banyak tadi tentang ketuhanan Tuhan Yesus ya, tentang dia mengampuni dosa apa segala macamnya, dan kamu selalu fokus pada Yesus sebagai manusia. Itu masalahnya. Kalau masalah kalian orang Islam itu seperti itu, tidak bisa membedakan ketika Yesus berbicara sebagai manusia, sebagai nabi, sebagai guru, dan sebagai Tuhan. Tidak bisa. Itu masalahnya karena kalian itu sudah didoktrin untuk hanya menerima sebagai manusia saja, kemudian menafikan segala ketuhanan Yesus. Sudah begitu banyak. Kalau Anda bisa review kembali pernyataan saya, sudah begitu banyak ayat-ayat saya sampaikan tentang ketuhanan Tuhan Yesus ya, mulai dari tidak hanya dari pernyataan dari Yesus sendiri, tapi juga dari orang-orang yang saat itu hidup bersama Tuhan Yesus, kemudian konfirmasi dari Allah Bapa sendiri, kemudian malaikat sendiri. Itu sudah selesai. Sekarang begini, kalau malaikat itu kan malaikat itu kan dari Tuhan. Itu juru bicara Tuhan. Kalau dia sudah mengatakan seperti itu, sekarang kalian mau mengatakan Yesus bagaimana gitu loh. Kalian membantah, itu satu hal yang sangat tidak bisa diterima. Dan kalian seperti sebelum tadi, kamu hanya fokus pada Yesus sebagai manusianya saja. Itu masalah utamanya. Dan sudah, saya tidak tahu apa yang kemudian yang kamu bilang tadi misalnya tentang ke langit dan ke atas, itu bahasa personifikasi, itu sama aja. Ke langit, ke atas maksudnya itu ke surga gitu loh, sama aja. Jadi itu bukan bahasa yang sebenarnya itu masalah kecil, tapi kamu kemudian membesarkan itu bahasa personifikasi yang sama sebenarnya. Jadi itu satu hal, jawaban kamu tadi tidak ada satupun yang benar, karena kamu buat penafsiran sendiri, dan kamu hanya melihat sisi kemanusiaan Yesus. Yang kamu sebutkan itu semua ayat yang kamu sebutkan adalah tentang Yesus diutus misalnya, atau tentang Yesus apalagi tentang itu semua tentang kemanusiaan Yesus, dan Yesus sebagai nabinya itu. Kan Yesus juga kan nabi juga, dia kan nabi. Dia juga kan guru, makanya murid-muridnya mengenal dia guru gitu. Makanya ada dikatakan 12 murid Yesus kan dia adalah guru mengajarkan bagaimana gitu loh, banyak hal tentang kuasa dan apa segala macam, banyak sekali yang diajarkan kepada murid-muridnya. Nah kamu sudah begitu banyak ayat-ayat yang saya sampaikan tadi tentang ketuhanan Tuhan Yesus, itu jelas sekali. Tidak hanya bukan hanya satu ayat, banyak sekali yang saya sampaikan. Coba kamu review kembali semua ayat-ayat itu. Itu kepada semua orang loh, semua dari murid-murid Yesus, dari orang-orang yang hidup bersama Tuhan Yesus, dari malaikat-malaikat, dari Allah Bapa sendiri, dari Yesus, semuanya ada. Itu lengkap sekali tentang ketuhanan Yesus. Itu tidak bisa dinafikan, tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah kalau kamu kan memang ya saya mengertilah, orang Islam memang harus begitu karena mereka hanya menerima Yesus sebagai nabi sebagaimana Isa. Kalau misalnya mereka Yesus sebagai Tuhan, berarti mereka keluar dari Islam gitu kan. Itu kan saya mengerti itu, tapi memang kamu tertutup, kamu menutup diri dan kamu sengaja menafikan segala jawaban saya tentang itu. Lalu tentang Injil yang kamu tolak itu ya. Sekarang begini, buktikan kepada saya, kalau kamu tidak percaya Injil ini yang dimasukkan dalam ayat yang Al-Maidah itu tadi, buktikan kepada saya di mana Injil itu. Sekarang kamu harus buktikan kalau itu ayat Al-Quran kamu. Kalau kamu tidak membuktikan, berarti Al-Quran kamu gugur. Itu jelas sekali, itu penting sekali supaya kamu begini, kamu mengkritisi Injil ini, kamu bilang Injil ini palsu, ini nggak benar, ini bukan Injil yang dimaksudkan. Sementara kamu selalu mengutip. Sekarang begini, kalau kamu membuktikan Injil ini salah, kamu harus ada pembanding. Tunjukkan aslinya kepada saya, kepada kami, orang Kristen, ini asli, ini yang benar seperti ini loh, inilah aslinya. Ketunjukan itu baru kamu boleh mengatakan bahwa Injil ini palsu. Tapi kalau kamu tidak membuktikan, kamu hanya ngomong kosong, itu percuma, sekali lagi percuma. Kamu buktikan kepada saya, kepada semua orang Kristen bahwa Injil ini salah, yang benar adalah ini. Buktikan itu loh. Tapi kamu yang bilang seperti, ini telah dipalsukan, telah diubah, tidak benar lagi. Kamu hanya mengklaim seperti itu hanya klaim yang tidak dibuktikan, dan kamu hanya kosong, nggak ada artinya. Sekarang kalau ya itu aja, buktikan Injil itu. Kalau memang kamu bilang, kalau misalnya kamu mengatakan Injil ini salah, yang tulis ini salah, yang benar adalah bagaimana begitu loh. Itu harus dibuktikan. Kamu buktikan kepada saya, kepada semua orang. Karena selama ini kan kamu selalu itu hanya klaim buta yang tidak bisa dibuktikan, dan tidak bisa dibuktikan sampai kapanpun kalian akan tetap seperti itu dan sampai masuk neraka. Itu aja. Baik, waktu sudah habis. 30 menit, di style 30 menit. Ini kita sesi TikTok. Amadeus, jangan ditutup mic-mu. Bukannya saya dulu, Bang. Langsung TikTok aja, Bang. Oh gitu, nggak apa-apa. Akan dihabiskan di TikTok gitu. Kelamaan ini. Nggak karu-karuan kok. Enggak, begini. Saya juga tidak siap untuk berdebat, karena saya juga hanya... Oke, ini nggak debat, diskusi kok ini. Oke, 30 menit, silakan. Siapapun yang berbicara, silakan bisa di-cut, bisa dipotong dengan menggunakan argumen yang benar. 30 menit, silakan. Siapapun berhak berbicara antara Amadeus dan Zulkifli Emabas. Monggo. Galatia 1 ayat 6. Kata Paulus, pendiri Kristen,
Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh karena karunia Kristus telah memanggil kamu. Dan kamu mengikuti satu Injil yang lain. Pertanyaan saya, Injil mana yang dimaksud oleh Paulus pada saat itu? Ternyata ada Injil lain selain daripada Injilnya orang Kristen. Monggo. Injil itu apa artinya? Injil itu apa Saya tidak tanya artinya Injil, saya tanya Injil yang lain. Injil itu bukan kitab ini, tapi Injil yang lain. Paulus mengatakan Injil yang lain. Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik. Kabar ya, baik Injil yang lain yang saya tanya. Ya, kabar baik oleh Paulus dan teman-temannya. Aku heran kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Injil yang mana yang dimaksud oleh Paulus? Ditujukan kepada orang-orang Islam yang bertanya ternyata Injil yang lain. Saya tanya Injil yang mana? Ternyata sudah banyak Injil pada masa Paulus. Injil itu Injil yang mana yang dimaksud oleh Paulus? Murid-muridnya. Ayo, kalau mereka Injil yang mana? Jelas sekali Paulus itu heran terhadap orang-orang yang taat kepada Injil yang Injil dimaksudkan lain. oleh Paulus adalah Injil yang sekarang tertulis dalam Injil ini. Injil ini sampai Injil yang dipakai oleh orang Kristen saat ini. Kenapa dikatakan dia berpaling? Paulus menyampaikan kalau kalian mengikuti Injil yang berbeda dari Injil yang disampaikan oleh Paulus, Injil yang inilah Injil yang kalian pakai sekarang ini. Itulah Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus dan kamu mengikuti Injil lain. Berarti Injil yang tidak diajarkan oleh Yesus atau yang diajarkan oleh yang lain selain dari Paulus. Mana Injil itu? Iya kan? Yang diajarkan Paulus adalah Injil yang dipakai oleh organisasi saat ini, yang saat itu belum dibukukan, gitu loh. Jadi Injil itu kan belum dibukukan saat itu. Itu kan Injil itu kabar baik. Kapan dibukukannya Injilmu? Murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga itu mereka menyampaikan Injil itu tanpa ada kitab. Mereka hanya sampaikan saja kabar baik itu. Setelah itu baru ditulis gitu loh. Jadi tapi Yesus memberitakan Injil. Injil tentang keselamatan yang dia sampaikan inilah bahwa saya datang dari surga, bahwa saya datang surga adalah Mesias yang dijanjikan itu. Itu kan jelas sekali itu kan. Nah, makanya Paulus mengatakan kalau ada orang yang mengatakan Injil yang berbeda, Yesus yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh mereka itu adalah palsu gitu loh. Makanya sekarang kan Al-Qur'an mengatakan Yesus yang berbeda kan. Isa kan tidak sama dengan Yesus. Injil yang mana? Injil tentang Yesus. Injil yang ini, Injil yang sekarang yang kami pakai ini, Injil itu kan kabar baik tentang Yesus yang ada yang itu yang disampaikan gitu. Jadi Injil itu kan kabar baik. Anda mengatakan seperti itu? Injil itu kan kabar baik. Paulus heran karena ada Injil lain selain Injilnya Paulus. Ada orang yang mengatakan Injil Yesus yang berbeda. Jika ada Yesus mengatakan Yesus yang berbeda dengan apa yang mereka sampaikan, itu adalah terkutuklah mereka, itu salah, palsu gitu. Itu dari mana Anda mengatakan itu salah, itu palsu? Apa yang menjadi tolak ukurnya? Yesus yang disampaikan oleh, misalnya Yesus yang disampaikan oleh, misal saya contoh, Yesus yang disampaikan oleh Paulus dan teman-temannya itu. Dari mana ke mana Anda mengatakan yang benar itu yang diajarkan oleh Paulus, sementara Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus? Kan jelas, berarti kamu harus baca Injil dulu bagaimana Yesus milik Tuhan, Yesus milik Paulus. Di mana dia ketemu dengan Paulus, di mana, kapan? Bilang kalau secara fisik tidak, tapi kan ada dalam sementara Yesus ketika datang kepada Bani Israel mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa mereka? Apanya? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, kata Yesus. Siapa mereka itu? Orang-orang saat itu. Ada Paulus. Semuanya. Orang ada Paulus nggak di situ? Paulus itu dipilih setelah Yesus naik ke surga. Nah, dia kan sudah mengatakan segala firman yang engkau berikan, berarti pada saat Yesus masih ada, masih hidup. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan, Dalam Injil bukan dia katakan belum aku sampaikan, nanti aku sampaikan setelah aku naik. Dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu semua ada. Mereka bertemu kapan dia menyampaikan firman yang diterima dari Tuhannya kepada Paulus? Kapan? Itu Yesus. Paulus tidak menerima langsung dari Yesus, dia tidak menerima bertemu langsung. Nah, itu dong, jujur. Nah, kalau Paulus itu kamu akui tidak menerima langsung dari Yesus, kenapa dia mengatakan, aku heran begitu cepat kamu berpaling kepada Injil lain? Kenapa sampai beraninya Paulus mengatakan begitu? Sementara dia tidak pernah bertemu dengan Yesus.
Tapi Jangan-jangan dia adalah yang sebagai benar itu adalah Injil sebagai yang dikatakan berpaling kepada Injil itu. nah Sementara dia sekarang sendiri nggak pernah sekarang bertemu dengan Yesus, kata kamu. sekarang yang berpaling siapa? Yang berbeda siapa? Siapa Nah, yang berbeda? tanya Siapa yang Paulus, berbeda? tanya Itu Paulus. dia sekarang yang berbeda kan buktinya sekarang Al-Quran berbeda dengan Injil. Kenapa Yesus, pula? Isa Memang Al-Masih, sudah ada Isa Al-Quran di Al-Masih, zaman Paulus. kan Bahlul, sudah Paulus ada sudah, Al-Quran pada bodoh, zaman. hey bodoh, kamu dengar dulu. Paulus sudah memberitahukan bahwa jika ada orang memberitakan Injil berbeda dan kami beritakan, berarti itu tidak benar. Jelas Al-Quran, Injil Al-Quran itu berbeda dengan Injil yang diberitakan oleh Paulus dan teman-temannya dan rasul-rasul yang lain gitu loh. Jadi itu jelas palsu. Itu yang dimaksudkan gitu loh. Masih belum paham juga. Itu kan sudah jelas sekali itu. Bagaimana Paulus memperingatkan orang-orang untuk jika ada orang yang beritakan Injil yang berbeda, Yesus yang berbeda, artinya kalau yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Paulus, itu adalah tidak benar, itu palsu. Itu jelas sekali kan. Jadi dan sekarang kita lihat dalam Al-Quran, apakah Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus? Enggak sama, itu ada Yesus dilahirkan kandung domba. Al-Quran mengatakan Yesus dilahirkan di bawah pohon kurma. Yesus mati di salib. Al-Quran mengatakan Yesus diserupakan. Itu kan berbeda kan? Yesus adalah Tuhan juga dengan begitu banyak argumen yang saya sampaikan tadi. Tapi Al-Quran mengatakan Yesus hanya Nabi saja. Itu kan beda. Yesus Al-Quran mengatakan Isa menciptakan burung. Yesus tidak menciptakan burung. Itu kan jelas sekali. Itu sangat jelas sekali. Itu sudah sangat jelas sekali itu. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Jadi maksudnya jika ada orang yang menciptakan ini berbeda dengan Yesus yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dan teman-teman Paulus dan rasul-rasul lain, maka itu adalah palsu. Itu jelas sekali itu. Cuma kamu tidak paham itu. Injil itu bukan kitab yang dimaksudkan saat itu kan. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Sampaikan. Betul. Nah, kapan Yesus bertemu dengan Paulus menyampaikan firman itu? Bertemu muka tidak. Iya kan dia sudah katakan telah aku sampaikan. Telah. Kamu ngerti arti kata telah tidak? Kamu ngerti arti kata telah tidak? Betul. Yesus belum diangkat ke langit, dia sudah mengatakan telah dia sampaikan. Makanya pada saat telah dia sampaikan, Paulus ada nggak di situ? Kamu jangan ngomong terus dong. Harus ini. Paulus ada nggak di situ ketika Yesus mengatakan telah aku sampaikan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sementara Yesus belum ke langit. Apakah Yesus sudah pernah bertemu Paulus? Saya sudah jawab tadi bahwa Yesus kalau bertemu tidak dengan Paulus ya, karena Paulus itu dipilih setelah Yesus naik surga. Berarti Yesus tidak pernah menyampaikan firman yang diterima dari Tuhan kepada Paulus. Begini ya, Injil itu kan tidak hanya kepada Paulus. Paulus bukan satu-satunya rasul. Ada rasul yang lain, ada rasul. Nah, sekarang saya tanya, ini pernyataan Yesus dalam Galatia, pernyataan Paulus di dalam Galatia 1 ayat 6. Hanya salah satu yang heran karena orang berpaling kepada Injil lain itu Paulus. Kamu fokus kepada Paulus untuk menyalahkan Paulus. Galatia 1 ayat 6. Paulus heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Siapa Paulus ini? Kenapa dia bisa menghakimi sementara dia tidak pernah menerima firman dari Yesus? Hanya menulis beberapa kitab dari Penginjilan Baru. Kamu bisa melihat. Saya tanya berkaitan dengan Galatia 1 ayat 6 ini. Paulus heran kenapa orang lain berpaling ke Injil lain selain daripada Injilnya dia. Sementara dia sendiri tidak pernah menerima firman dari Yesus. Yang lain menerima firman. Apa buktinya? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka di situ tidak ada Paulus. Kenapa Paulus yang heran? Dia memperingatkan orang supaya jangan percaya pada Injil yang lain gitu loh. Karena orang saat itu kan kenapa Paulus mengatakan begitu sementara Injil yang lain itu adalah firman yang diterima dari Yesus? Dia terima firman dari mana? Kamu lihat sejarah Paulus ya. Paulus itu kan dia kan penentang Yesus. Dia membunuh banyak orang. Kemudian justru itu makanya dia tidak pantas duduk sebagai orang yang menerima firman dari Yesus. Tiba-tiba dia menjadi tiba-tiba tidak ada tiba-tiba, tidak ada. Yang ada adalah mereka mendengarkan firman yang aku terima darimu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku.
orang-orang Nggak saat ada itu tahu bahwa tiba-tiba. Yesus orang-orang itu saat itu dengan tahu bahwa muridnya, Paulus Yesus itu itu adalah dengan penyertaan Tuhan muridnya, Yesus. ke Kemudian sana tiba-tiba dia kemari mengaku, dia bersembunyi dari memberitakan Injil kejaran tentang Yesus. Paulus dan Dia memberitakan Injil kawan-kawannya. tentang Yesus. Bukan Makanya orang-orang saat tiba-tiba. itu banyak yang tidak percaya, banyak yang tidak percaya sama Paulus. Mereka tidak percaya Ya pada apa memang yang nggak Paulus. percaya loh, Makanya dia dia mengatakan, bukan muridnya ya, Yesus. karena Gimana sih? betul, tapi mereka tidak percaya, tidak tahu bagaimana cara Yesus memilih Paulus. Itu adalah tentang bagaimana. Dari mana Ini jelas, pula kau bicara bahwa Yesus memilih sekarang Paulus? Yang ada jelas Paulus sekali, jelas ngaku. sekali, Yang jelas ada sekali. Paulus ngaku. Dalam Yesus Injil yang yang ngaku kamu, atau Paulus yang dalam ngaku? Injil Jujur, yang dalam Injil jujur, yang kamu jujur. akui, Saya jelas minta sekali. kamu jujur. Yang Kamu ngaku tahu, Paulus atau Yesus yang ngaku? supaya kamu tahu ya, Injil itu hanya Paulus. Kalau kamu Dengar, tidak percaya, yang itu mengaku Injil maksud Paulus atau Yesus yang ngaku? apanya? Ayo, Apa? Paulus yang mengaku dikaruniai wahyu dari Yesus atau Yesus yang mengaku memberikan firman kepada Paulus? Injil yang mengatakan seperti itu. Ya, itu dia. Makanya Kita yang kau Perjanjian sebut Baru, Injil kita- itu yang mana? Alkitab saya mengatakan Alkitab seperti itu. kamu itu Iya, terjemahan jelas. atau Itu kan jelas original teks? Karena begini, Ya, kamu jangan lari kalau- dulu. kalau- Kitab kamu yang mengatakan itu berarti bukan Yesus. Karena Yesus tidak pernah berbahasa Indonesia. Sementara kitabmu bahasa Indonesia. Bagaimana Yesus- kamu bisa mengatakan Yesus- itulah yang benar, sementara Yesus- original teksnya nggak ada? nggak ada Bagaimana gimana, kamu bisa membedakan? Nggak ada gimana, itu semua ada itu. Semua ada Mana dalam original bahasa teksnya ada di semua. kitabmu? Saya sudah beli 5 gospel, tidak ada saya- itu bahasa original saya- teksnya. Semua saya- bahasa saya- Indonesia. Sekali Inggris, sekali Indonesia, sekali Belanda, Benar. Belanda. Mana bahasa Kami- Yunaninya? Kami tidak harus lihat Ya original kamu teksnya. memang kalau karena kamu kami- iya. karena- Sekarang karena ini kami- kita pakai kami- akal yang Kami dipakai, percaya bukan pada kamu. orang yang memang kredibel Orang untuk itu Daripada percaya kepada bertuhan kamu, justru harus kamu itu dengan yang pantas firman, dipercaya. bukan dengan hati. Orang beriman Kamu hanya itu, visual, orang kamu beragama hanya itu penyesat, bukan kamu dengan lari. roh, Makanya tetapi Paulus itu dengan akal, memperingatkan, dengan firman, Paulus dengan wahyu. untuk jika ada Bukan orang berkata ini yang asal-asalan berbeda, kamu itu. jelas-jelas sekali kan silakan Isa Al-Masih Monolog berbeda aja, dengan Bang. Yesus berarti itu jelas sekali bahwa itu adalah palsu gitu loh. Karena kan itu diperlihatkan oleh Jelas Yesus, kan? palsu. Lah Yesus Jelas- tidak pernah bahasa Indonesia. Gimana sih? Apa kamu pikir Yesus itu pernah berbahasa kenapa Indonesia? Kenapa Ah. harus berbahasa itu kan diterjemahkan dari aslinya, jadi nggak Nah, masalah. kalau Buat saya diterjemahkan nggak dari masalah. aslinya, harusnya aslinya itu disertakan supaya kita ketahui ini loh yang benar. Ini sudah Kenapa- benar atau kenapa- tidak? Kenapa harus seperti itu? Kami Iya, tidak harus supaya seperti kita itu. tahu Karena bahwa kami- yang benar itu karena betul kami- seperti karena ini. kami percaya- kami Buktinya, percaya ada terjemahan orang-orang yang baru menerjemahkan dengan itu, terjemahan lama kami itu terjemahkan berbeda. orang-orang itu adalah orang-orang yang Terjemahan kredibel. lama dan yang terjemahan telah baru itu dipenuhi- berbeda. yang dipenuhi Sekarang oleh yang Roh benar yang Roh mana? Kudus. Itu mereka tidak membuat yang mereka sendiri, tapi itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Itu apa yang alasan adalah kebenaran. kepepet, alasan Adalah kepepet kebenaran. itu kamu. Yang sampaikan oleh Sekarang Kristen saya tidak tanya, Kami perjanjian orang Kristen, terjemahan lama dan terjemahan Kristen baru tidak yang harus benar yang mana? berbahasa, kami tidak harus melihat Terjemahan original, dan kami lama atau tidak harus terjemahan berbahasa- baru yang benar? berbahasa original, dan kami tidak harus Terjemahan berbicara lama dalam atau bahasa terjemahan original. baru yang Kami benar? hanya karena kami percaya orang-orang yang melakukan penerjemahan itu adalah orang-orang yang kredibel. Nah, orang-orang itu yang kamu telah pakai dipilih oleh hati, Tuhan, bukan dan pakai benar. akal. Itu Bukan, kamu pakai bukan, hati bukan itu. Itu kamu pakai hati. Karena Kamu telah udah pakai dibodohi akal oleh orang sekarang. Arab. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya, mana yang benar, terjemahan lama atau terjemahan Terus. baru? Bahasa Arab harus semua dalam bahasa Arab harus. Mana yang Kamu- benar, kamu- kamu terjemahan seperti itu. lama atau Kamu- terjemahan kamu- baru? Ya kamu- Allah, Semuanya begitu benar. sesatnya manusia ini. Ya Allah. Semuanya benar. Ya kamu Ditanya mana yang kamu benar, sesat. terjemahan lama atau terjemahan Jelas baru? kamu yang sesat. Karena apa? Kesana kemari Kamu harus- dia. Kamu harus percaya Injil. Tompel, Kamu harus percaya Injil. tompel. Al-Maidah 46 itu kamu harus percaya Injil. Kamu Sebenarnya Ya harus- Injil bukan bagaimanapun juga kamu kitabmu. harus Kitabmu kamu itu harus- terjemahan buatan tahun Tidak 70-an, Bahlul. isinya sama dengan aslinya. Isinya Dari sama. mana kamu Tidak- tahu tidak- isinya tidak- sama dengan aslinya? Itu jelas sekali karena kami percaya bahwa orang yang menerjemahkan itu orang Dari yang mana kredibel. kamu tahu bahwa itu Iya, sama Pak. dengan aslinya, Bahlul? Dari mana kamu tidak tahu bahwa itu tidak sama dengan aslinya? Loh, mana? Ini justru Gimana? saya tanya samamu, dari mana kamu tahu? Ini kita tidak tahu, ini Ya, benar atau karena- tidak, karena tidak ada original teksnya. Gini, Alkitab saya itu diterjemahkan oleh orang-orang yang kredibel, orang-orang yang Kalau berpengetahuan. orang-orang kredibel orang-orang itu yang cerdas, kamu maksud, kenapa orang-orang harus ada cerdas, terjemahan lama? Kenapa harus ada terjemahan orang-orang yang baru? dipenuhi Roh Kudus, yang dituntun oleh Roh Kudus. Roh Mereka Kudus tidak pula membuat kau keyakinan bilang. mereka Roh sendiri. Pulus Ya. yang benar.
jelas sekali itu. Kamu tidak percaya Roh Jelas Kudus. pula kau Makanya bilang kamu jelas. hanya Apa pula kamu yang hanya jelas percaya Roh sementara setan saja. Itu original kamu, teksnya aja nggak terserah kamu. ada. Kamu tidak harus Original percaya teksnya dengan ide mana? saya. Sekarang Mana begini, kamu tunjukkan tahu yang benar tunjukkan itu kepada seperti saya, apa? Kalau tunjukkan original kepada teksnya saya tidak ada. di mana Injil dalam yang tertuang dalam kitab kamu, di mana Injil itu? Kalau kamu tidak percaya Injil ini, di mana Injil itu? Buktikan kepada saya. Kalau kamu mengatakan bahwa Injil ini tidak benar, kamu harus buktikan Memang nggak benar. kitab Memang pembanding. nggak benar. Ya, mana yang benar? Yang benar mana? Yang yang benar itu ketika kamu mampu menunjukkan Tidak segala bisa, firman yang kamu engkau yang harus berikan menunjukkan. kepadaku telah aku Kamu- sampaikan kepada mereka. Saya tanya samamu, mana kamu- firman-firman yang Yesus terima itu? Mana? dalam Injil ini, Injil yang kami pakai ini. Dari mana Sekarang kamu kalau- tahu bahwa Yesus Ya, itu berfirman dalam Injil ini? Dari mana Karena kamu tahu? Inilah yang hanya ini. Saya Ini bukan hanya yang terjemahan. dari dulu. Sadar Ya, kau. dari dulu. Yesus Jadi tidak katakan pernah cuma ini menggunakan saja, bahasa ini Indonesia. saja. Ini Sekarang bahasa begini. Indonesia. Sekarang Yesus sekarang kamu mengatakan harus buktikan. segala firman Buktikan yang engkau kepada berikan saya, kepada aku kalau telah aku kamu- sampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Mana? Tunjukkan. dalam Injil ini, dalam perjanjian baru, Injil Matius, Apapun Yohanes. kau katakan Semua. dalam Itu perjanjian jelas baru sekali. sementara ini Itu adalah jelas sekali. terjemahan. Sekarang begini. Yesus itu Sekarang menggunakan kamu- bahasa kamu Aramaik. buktikan kepada saya di mana Injil Al-Maidah 46. Kalau di kamu mana? sudah Mana mampu itu? Mana? Di menunjukkan, mana? kalau kau sudah mampu buktikan. menunjukkan Kamu segala buktikan. firman yang Kamu diterima oleh Kamu hanya Yesus ngomong dalam bahasa Ibrani, maka saya akan Tidak menunjukkan harus. Injil itu. tidak harus Kenapa? dalam bahasa Ibrani. Berarti Sekarang saya kamu- juga tidak harus. Tidak harus. Karena begini, ini Kenapa kan tidak ayat- harus? Emang kamu pikir ayat- Yesus itu menerima Gini, wahyu menggunakan bahasa Saya Indonesia? sudah bilang. Sekarang saya tanya samamu, Saya sudah bilang. Yesus menerima Saya wahyu sudah itu bilang. pakai bahasa Injil yang apa? dituliskan itu adalah Injil yang kami pakai Saya sekarang ini. tanya, Sekarang Yesus di mana menerima Injil yang firman Al-Maidah dalam 46? bahasa apa? Di mana? Di mana Injil Yesus yang menerima Al-Maidah firman 46? dalam Nggak bahasa ada, apa? nggak ada. Berarti kamu Yesus tidak bisa menerima membuktikan. firman Kamu tidak bisa dalam membuktikan bahasa di mana Injil apa? itu. Kamu tidak bisa membuktikan di mana. Tidak harus, karena kami ada dalam bahasa Woi. Arab. Bukan Dalam masalah bahasa- kitabmu, dalam bahasa Arab. Bahlul. Saya tanya, Dalam- Yesus itu menerima firman dari Tuhannya dalam bahasa apa? Dan Injil itu ditulis dalam bahasa apa? Betul-betul Tanya balik. Bahlul. Saya Kamu yang bodoh, tanya kamu yang terbau, samamu, kamu yang terbau bodoh, Yesus kamu itu menerima menerima firman kamu dengan putus itu. Saya bilang menggunakan kamu, bahasa kalau kamu tidak apa? percaya, kalau kamu tidak percaya dalam Injil ini, Stop dulu. Saya pasti tidak Saya. percaya karena Silakan kitabmu buktikan dulu. terjemahan. silakan Saya butuh Injil yang diterima Yesus dalam bahasa Yesus. Sekarang saya tanya samamu, Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Yesus tidak menerima firman, dia berfirman. Itu Bahlul, Yesus- Bahlul. Yohanes 17 ayat 7 itu Bahlul. Segala firman yang bodoh. engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu informasi dari pengarang kitabmu. Nah sekarang saya tanya samamu, Yesus Itu menerima sekali. firman dalam bahasa apa? Bahasa Aram, tapi dengar ya, Nah, mana kitabnya itu? itu tidak ada, itu bukan kitab, itu bukan Mana Yesus kitabnya? bukan- Mana Makanya firman-firmannya Yesus- dalam makanya bahasa Aram itu itulah mana? kesalahan kamu. Itulah Mana? kesalahan kamu itu kamu tidak bisa buktikan. Tidak ada dalam kitab. Mana? Tidak ada dalam Mana? Yesus jangan menerima jangan firman dalam Stop bahasa dulu deh. Aram. Nah sekarang Tuhan mana Yesus- firman-firman Tuhan dalam Yesus bahasa tidak- Aram itu mana? Tuhan Yesus tidak menerima Mana kitab. firman dalam Yesus- bahasa Aram kitab yang Injil diterima oleh ini- Yesus Injil mana? Injil Injil ini oleh murid-muridnya, dibuat oleh oleh orang Indonesia Yesus tahun murid-muridnya. Kalau 70-an. Yesus tidak pernah 1970-an baru Itu ada hanya Isa Injil Al-Masih. terjemahan. Isa Al-Masih yang menerima Sebelumnya kitab. Makanya menggunakan sekarang bahasa kepada saya, Belanda, bahasa Inggris, sebelumnya bahasa Yunani, bahasa Portugis. Mana bahasa Aram yang diterima oleh Yesus mana? Injil Mana? inilah, Injil yang kami pakai sekarang ini. Yesus Yang- tadi menerima yang dalam dalam aslinya, bahasa Aram. dalam Mana Injil Iya, itu? betul. Mana Tapi firman-firman dalam bahasa Aram itu mana? Ditulis oleh murid-muridnya dalam bahasa dalam bahasa Yunani. Berarti itu bukan lagi firman yang diterima oleh Yesus, Sama Bahlul. bilang, Yang itu diterima jelas- oleh itu jelas- Yesus itu bahasa itu Aram. Itu asumsi kamu, itu menurut Justru kamu yang berasumsi. sekarang. Kamu katakan Kamu Yesus asumsi, menerima kamu firman bilang- dalam kamu bahasa bilang kamu Aram. Itu Berarti betul, Yesus betul, menerimanya bahasa dengan bahasa Tapi- Aram. Berarti firman yang Terus- diterima itu dalam bahasa original teksnya bahasa Aram. Mana semua firman-firman yang berbahasa Aram itu mana? Loh, dalam Injil ini, Mana? dalam Injil yang kamu pakai ini. Mana? Itulah, semua dalam Injil yang kamu baca dalam perjanjian baru. Bahasa Matius- Indonesia dalam ini. Matius- Ini bukan Matius, bahasa Markus, Aram. Itu terjemahan, bego.
Lah Masa kamu justru nggak tahu? itulah Ini kan karena dia kenapa? terjemahan Masa makanya sudah bilang, kitabmu bukan kitabnya Yesus, bukan ajarannya Yesus karena itu adalah aduh, terjemahan. aduh betapa Terjemahan bodohnya itu kamu. Betapa adalah bodohnya kamu. usaha manusia Terjemahan itu, untuk mengertikan terjemahan firman itu Tuhan. diterjemahkan dari Menolak aja. aslinya. Bahlul, Aslinya terjemahan ada, bodoh, itu, bodoh. Kamu yang bodoh, terjemahan kamu tidak itu mengerti. Terjemahan itu adalah adalah diterjemahkan dari usaha aslinya. manusia untuk mengartikan firman Tuhan. Sekarang firman Tuhannya terjemahan mana? Terjemahan dari aslinya ada jelas-jelas ada itu. Bahlul, Nah, jadi Bahlul. kamu yang bodoh karena kamu itu tidak bisa membuktikan Injil yang sudah yang kita Al-Quran. Bagaimana kamu gitu loh. ceritanya kau katakan Makanya saya bodoh kamu- sementara kitabmu yang dalam original teks saja kagak ada? Masa nggak ada? Ada di Ya Vatikan. mana? Ada. Bagaimana saya bisa membuktikan? Kamu pergi aja ke Vatikan, minta kepada mereka mana Minta ke aslinya. Ada. Iya dong, pergi ke sana. Sekarang tunjukkan kepada saya. Bahlul. Ya, Bahlul, kamu yang bodoh, kamu tuh yang bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Sekarang kita orang Kristen tidak harus Iya, orang Kristen memang. Tidak Kalian harus. umat terjemahan. Karena kami percaya dengan orang-orang yang menerjemahkan, orang-orang yang telah Nah, itu makanya saya bacakan Tuhan, tadi kitabmu. orang-orang yang Barang tahu Tuhan, siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia Tidak juga penting. dalam perkara-perkara tidak besar. penting Dan bagi barang kami. siapa tidak Bagi benar, kami tidak penting barang untuk siapa melihat tidak artinya, benar, nggak penting. Tapi barang siapa kami, tidak benar orang Kristen, dalam perkara-perkara yang penting buat orang kecil, Kristen adalah ia bagaimana tidak mengerti benar juga dalam mengerti perkara-perkara siapa Yesus. besar. siapa Kitabmu Yesus ini dan terjemahan, Tuhan ini dan Juru perkara Selamat. besar, Kamu tidak- coy. Hei, Hei, ini perkara besar. kami orang Ini Kristen tidak bukan penting firman untuk melihat yang Tuhan. aslinya. Ini Yang penting hanya buat kami terjemahan, adalah weh. Ini mengenal perkara siapa besar. Yesus. Tidak Kitabmu hanya terjemahan, bukan Kenapa kau perkara terjemahan? kecil ini. Ini Terus kenapa perkara kau terjemahan? besar. Dan dikatakan di dalam buat kitabmu, kamu. Yesus bersabda, barang itu- siapa tidak benar besar. dalam perkara-perkara kecil, ia juga besar tidak buat- benar dalam perkara-perkara besar. Nah, ini besar kamu, buat- ini besar perkara buat besar. buat kami, Kamu buat sudah kami salah nggak dalam masalah. perkara Buat besar kami ini. nggak masalah, Bukan nggak lagi masalah. perkara Iya, kecil. kita Terjemahan nggak itu, nggak masalah. mengimani terjemahan itu sebagai firman Tuhan itu adalah perkara besar. Ngerti kau? Buat kamu, Terus buat monolog, kamu. Bang. Nah, itu Monolog fakta. aja. Buat kami nggak masalah. Sekarang saya tanya, bagaimana Buat kami Anda nggak mengakui masalah. bahwa ini Daripada adalah benar, kamu- sementara kamu Anda kan tidak juga- tahu original Kamu teksnya? kan juga umat hafalan aja kan juga. Bagaimana Sekarang kamu tunjukkan tahu kepada saya. bahwa Yesus Tunjukkan- berkata seperti ini, Oke, sementara tunjukkan kamu tidak kepada tahu saya. original teksnya? Ayo, jawab. Tunjukkan kepada saya di mana. bagaimana kau bisa tahu? Bagaimana Di bisa kamu tahu bahwa kamu terjemahanmu itu benar, sementara kamu tidak tahu tunjukkan kepada apa saya. original teksnya? Di mana kitab aslimu? Di mana kitab aslimu? Di mana? Mana tunjukkan kepada saya di mana? Saya juga Barang siapa tidak Mana? benar dalam Barang siapa perkara-perkara itu tidak ada kecil, kamu ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kamu itu yang sudah dimakan Ini kambing, tidak kitabmu ada, gitu loh. hanya Pernah dibakar terjemahan juga. dan Al-Quran kamu pernah katakan dibakar ini juga. firman Tuhan. Ini Al-Quran perkara kamu- besar, coy. Al-Quran Coba kamu lihat dibakar Sumpah juga. Pemuda. Sumpah Pemuda. Sampai tidak hari harus ini, tahu. Kami Sumpah tidak harus Pemuda lihat. tidak pernah Kami berubah tidak harus lihat menjadi artinya. bahasa Bugis. Kami hanya Tidak perlu- pernah perlu berubah mengerti isinya. menjadi bahasa Perlu orang tahu dan Aceh, mengerti isinya. orang Bukan seperti Makassar, kalian. orang Batak. Nggak Seperti pernah. Kalian mengimani saja. Sumpah dengan Pemuda, menghafal, kami, menghafal, putra dan putri Indonesia, menghafal, tapi tidak mengaku tahu apa-apa, berbahasa dan mengerti isinya. satu, Hanya menghafal saja bahasa gitu. Kalau Indonesia. kami, Sumpah kami paling Pemuda penting adalah saja kami tidak kami pernah mengenal Yesus berubah. sebagai Tuhan dan Juru Karena Selamat. itu Buat adalah kami, sumpah. Lah ini Kamu- katanya firman Tuhan. Berubah kamu ke dalam buktikan bahasa kepada saya, manapun. kalau kamu Jadi tidak percaya menghilangkan ini, original kalau teks kamu itu tak- sama aja kamu tidak menghilangkan percaya ini, firman silakan buktikan kepada saya Tuhan. di mana Apalagi Injil yang original dimasukkan kitabmu dalam itu Al-Quran, dalam Al-Maidah. bukan bahasa Al-Maidah, Aram, Al-Quran itu di mana? tapi Di mana? bahasa Di mana? Yunani. Di mana? Nggak Jadi ada. ending daripada kitab terjemahan ini hanya mengarah kepada karangan-karangan orang yang menggunakan bahasa Yunani. bukan, Sementara bukan. Yesus menerima Kitab firman inilah- dalam bahasa Aram. Kitabmu inilah yang tidak ada dimaksud dalam oleh bahasa Al-Quran, dalam Aram. surat Al-Maidah Sumpah itu. Pemuda saja, itu kami surat putra Alkitab dan tidak putri setuju. Indonesia bersumpah berbahasa Kami tidak satu, harus- bahasa Kami tidak Indonesia. harus tahu yang Ya, original asli. apalagi Tapi firman yang paling penting buat kami Tuhan. adalah Sudah kami kurang memahami- lebih berapa memahami puluh isinya, tahun Sumpah kami Pemuda memahami itu supaya tidak kami pernah bersama berubah. buat kami. Itu yang Sehingga paling penting. maknanya, Daripada kandungannya, kalian- rasanya kalian
tetap sampai hari ini. Lah kitabmu berubah-ubah dari babi jadi babi hutan, habis itu babi kota, habis itu babi desa, habis itu berubah lagi babi hutan, habis itu babi pecel lele dan seterusnya. Itu kayak mana kitab seperti itu? Kamu katakan itu firman Tuhan. Ya, jadi kalau kamu mau berdialog, sekali lagi saya katakan, apalagi masuk di room saya, tolong bawa akalmu serta jangan kamu gadaikan di mimbar gereja otak kau itu. Bawa serta dalam berdiskusi supaya kamu itu tidak dipermalukan. Nah sekarang kau dipermalukan, kamu bukan koar-koar. Ditanya, apakah kamu bisa membaca kitabmu dalam bahasa original teks? Kagak. Terus dari mana kamu tahu kalau itu adalah firman Tuhan? Ya, karena kami meyakini bahwa yang menerjemahkan itu adalah orang yang penuh Roh Kudus. Kalau orang yang penuh Roh Kudus itu adalah orang yang menerjemahkan kitabmu, berarti dia sama dengan Yesus. Yesus manusia, tapi rohnya Roh Kudus, sehingga dia Tuhan. Berarti penerjemah kitabmu juga adalah Tuhan. Kenapa? Karena kerasukan Roh Kudus. Itu. Ya, jadi kalau berdialog dengan saya, pakai otak. Jangan pakai iman saja, harus menggunakan otak, akal sehat. Saya tanya kepada kamu, Begitu. Gimana? Baik. Kita tutup dulu ya sesi ini, meskipun belum habis. Gitu loh. Kamu tutup dulu, karena diskusi ini sudah mulai meninggi, tensinya mulai meninggi dan saya santai aja, Bang. Cuman membiarkan saya jangan sampai dia berasumsi terus. Harus ya, nanti yang menilai itu para netizen di luar sana. Ahmadius diam dulu. Keluar dari 1 jam lebih 18 menit untuk sesi Ahmadius. Kita tutup dulu. Kita bergeser ke teman-teman Kristen yang lain, barangkali mau